supervisi di kelasnya pembinaan. Ya. Kira-kira hari Senin itu apa yang materinya? Hari Senin materinya masih tentang tanaman obat. Jadi nanti anak-anak belajar tentang tanaman obat ambil subtopik jahe. Oh iya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya nanti anak belajar menjaga kesehatan diri, kemudian belajar mengenal nama-nama jenis tanaman obat, kemudian belajar terampil menggunakan tangan kiri dan kanan, kemudian belajar mengenal huruf dari kata obat jahe tadi, kemudian belajar bersenandung lagu, itu bernyanyi tentang tema tanaman obat tadi, juga belajar mengelompokkan jenis minuman obat atau jamu. Jadi membuat jamu nanti ya. Ya. Kira-kira strategi yang disiapkan apa saja? Jadi nanti anak-anak saya akan menyiapkan bahan-bahannya, jahe yang bahan yang konkret ya, jahe asli, dan nanti di situ anak-anak saya ajak belajar praktek membuat minuman jahe gitu. Dan nanti hasilnya anak-anak bagaimana untuk hasil membuat minuman jahe tadi bisa dinikmati anak-anak sendiri ya, Pak, anak-anak mau minum minuman jahe tadi untuk menjaga kesehatan dirinya. Sebelum itu kalau bisa anak-anak bisa bercerita, barangkali anak-anak pernah mengalami minum jahe itu ya, supaya bercerita bagaimana rasanya jahe dan khasiatnya bagaimana. Nah itu mungkin untuk pembelajaran yang berpusat pada anak seperti itu. Jadi sebelum kita bercerita lanjut tentang membuat minuman jahe itu anak-anak disuruh bercerita dulu tentang barangkali ada yang pernah mengalami minum minuman jahe. Mungkin itu saja Bu Lia ya. Insya Allah nanti hari Senin saya melaksanakan supervisi juga SD ya. Iya. Terima kasih, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Sami-sami, Selamat bertugas. Sami-sami. Nah, sekarang pinter-pinteran. Halo. Hai. Hai. Hari ini kita akan belajar tentang tanaman jahe. Apa sayang? Jahe. Apakah anak-anak tahu tanaman jahe itu yang bagaimana ya? Tanaman jahe ini Bu Guru membawa tanaman jahe. Bentuknya seperti ini. Ya. Siapa yang tahu apa sih manfaatnya jahe? Bisa buat jamu, bisa buat minuman, bisa buat mengharumkan makanan. Ya. Apa lagi? Buat minuman sudah. Apa lagi? Esrek-esrek buat apa, Mas? Buat bumbu. Oke ya. Ini biasanya jahe ini bisa untuk membuat masakan ya, Mas ya, menghilangkan bau amis. Nih, ya. Jadi manfaatnya jahe, Mbak Bila, manfaatnya jahe ini bisa untuk membuat minuman. Minuman jahe ini untuk menghangatkan badan. Nah, jahe juga bermanfaat juga menghilangkan batuk. Biasanya kalau batuk, tenggorokan kita gatel, minum wedang jahe anget, ini biar tenggorokan kita lega. Ya, minumnya minum jahe. Terus untuk apa lagi jahe ini? Untuk masakan, biasanya kalau Mas Vio, Ibu masak ayam supaya ayamnya tidak bau amis. Nah, dikasih jahe seperti itu. Iya, untuk mengharumkan makanan. Ini adalah jahe. Buah bisa punya jahe. Berarti Mas Vio pernah membuat minuman jahe.
Berarti jahe ini bermanfaat nggak untuk kita? Berarti jahe ini sangat bermanfaat untuk kita, ya. Bon. Tubuh pisang juga, ini hebat Mas Vio, terima kasih. Jahe bisa untuk bermanfaat menyehatkan tubuh, biar tubuh kita hangat, ya, biar tubuh kita selalu hangat. Apalagi musimnya dingin ya, hujan. Kalau hujan dingin-dingin, terus anak-anak bisa membuat minuman jahe seperti ini. Ayo Mas El, ayo Mas El. Nah, Mas El punya jahe seperti ini. Jahe ini bagaimana rasanya minuman jahe? Manis asam. Ada kecutnya. Oh, isis. Nah ini, ayo siapa yang pernah merasakan minuman jahe? Isis. Nah, terus apa lagi rasanya? Bagaimana? Manis-manis. Pahit-pahit. Ada pahit-pahitnya. Terus apa lagi? Masa ada kecutnya kalau jahe? Apa ada kecutnya jahe? Enak, pedas ya. Oke, Mbak Vela. Jahe ini rasanya pedas. Ada pahit-pahitnya katanya Mas Vio, Mas Noval ya. Oke, halo. Sekarang coba kata jahe hurufnya apa saja? Siapa tahu? J, ya. J, terus A, apa lagi? Nah, terus apa lagi? Coba kita baca semua. Kata jahe hurufnya. Huruf apa ini? J, A, H, E. Jahe. Coba guru mau yang kompak Mbak Bila ikut. Kata jahe hurufnya. Siapa yang tahu jahe? Apa rasanya jahe? Pintar. Jahe bisa dibuat apa? Minuman. Oke, buat bumbu. Oke. Jahe, kata jahe. Coba tepuk kata jahe. Mas, apa? Kawan kita belajar tentang macam tanaman obat. Ada si kencur, ada si kunyit, ada si jahe, juga si cabe. Jeruk nipis hilangkan batuk, lidah buaya obat sariawan. Lagi? Ayo lagi. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar tentang macam tanaman obat. Ada si kencur, ada si kunyit, ada si cabe. Jeruk nipis hilangkan lidah buaya obat sariawan. Tepuk tangan untuk kita semua. Perhatikan di sini. Di sini kita akan praktek membuat minuman jahe. Di sini Bu Guru menyiapkan air panas atau air hangat biasanya ya. Kemudian nanti coba bagaimana cara membuat minumannya? Ada yang bisa melengkapi? Bagaimana caranya? Jahenya dimasukkan terus, terus jangan lupa diaduk. Sekarang Mas Alino memasukkan jahenya ke dalam ini air. Ayo semuanya Mas, semuanya. Ini diangkat Mas. Loh ini pakai sendok, pakai sendok Mas. Kemudian
kemudian Mbak. Nah, ya di sini. Ayo, Mbak Bila boleh memasukkan gulanya. Ya, yang banyak 1 sendok terus semua lagi 1 sendok. Nah, lagi ini. Ayo 1 sendok. Yo ini Diva. Kak Sapan, Mas Elnino. Bagaimana Mas Elnino sikapnya? Nggak boleh seperti itu sikapnya ya Mas ya. Iya. Sekarang kita aduk. Ya bisa mengaduk. Pelan-pelan mengaduknya gantian. Bagaimana Bu Guru tadi sikapnya? Disiplin, tertib. Ayo gantian, ini diaduk terus. Aduk, ayo semangat ngaduknya biar gulanya larut. Gulai meleleh bukan ini. Ayo diaduk. Ayo Mbak. Ini katanya mau ngaduk tadi. Ayo. Supaya nanti gulanya larut ya. Sampai gulanya larut. Sampai meleleh. Ya. Bagaimana tadi rasanya minuman jahe? Pedas. Coba nanti kita rasakan pedas apa enggak ya. Katanya tadi ada yang menyebutkan rasanya jahe asam. Coba nanti kita rasakan rasanya asam apa pedas. Siapa yang mau minum jahe? Iya. Anak yang sehat. Coba Mas Vio. Mas Vio antri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Warna Kak Gula. Coba sini mau diambil dulu sama Bu. Sebentar dulu. Wes. Kak Gula. Ya, yo. Aku bisa penasaran deh. Ini Mas L, ini Mas L. Kira rasanya Kak Gula ya? Kayak minuman teh. Enggak. Gantian yang belum Mbak Bila, Ini Mbak Bila Mas L. Ayo ini Mbak Bila. Ini Mas. Ya. Berarti anak-anak mau enggak? Ya Mas ada hurufnya. Ayo hurufnya apa yo? Ini. Ada berapa huruf? 4. Rupanya menggunakan huruf apa? C. Oke. Ya Mas ada hurufnya? Ini huruf apa Mas? Tentang tanaman obat yaitu jahe. Mbak Bila, apa manfaatnya jahe tadi? Bisa dibuat minuman, bisa dibuat jamu, buat masakan ya. Oke. Ya. Dan jahe bisa membuat badan kita menjadi hangat, sehat. Dan anak-anak tadi mau nggak minum jamu jahe? Dan kegiatan belajar kita tadi apa saja? Menulis, terus mengelompokkan gambar. Gambar apa
Hah? Membuat jamu. Membuat jamu. Minum jamu terus menyusun huruf menjadi bentuk kata. Kata apa tadi? Kata apa tadi? Jahe. Yang Mbak Kiran juga menulis. Apa hurufnya? Kata jahe tadi apa? J. Dari belajar tadi kegiatan mana yang paling disenangi anak-anak? Senang mengurutkan huruf. Mas Abbas senang menulis. Senang menulis. Ada yang suka membuat jamu. Nah, dia ini. Jadi anak-anak jangan lupa di rumah jangan takut minum jamu karena jamu itu baik untuk kesehatan tubuh. Oke, berarti nanti kalau anak-anak dikasih minuman jahe sama ibu mau apa enggak? Mau minuman jahe pahit apa enggak? Enggak. Iya, siapa yang suka minum jahe? Oke, ada manis-manisnya, ada pedasnya. Oke, semuanya sesudah belajar. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Amin. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah tadi anak-anak terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya, saya tadi juga melihat ya anak-anak itu sangat antusias sekali ketika menerangkan tentang jahe. Ternyata anak-anak banyak yang sudah mengalami pernah ya meminum tentang jahe itu, dan anak-anak tanpa diberitahu sudah tahu kegunaan dari jahe tersebut. Terus hasil refleksi hari ini bagaimana? Sebenarnya tadi untuk kesepakatan kelas ya yang belum disampaikan. Jadi refleksi saya hari ini kesepakatan kelas yang tidak saya sampaikan dahulu sebelum mengikuti pembelajaran. Jadi tadi anak-anak dalam kegiatan membuat minuman jahe, jadi ada yang berebut. Iya. Terus itu juga Bu Lia, ketika berbagi pengalaman itu ya, kalau ada kesepakatan kelas berbicara dengan bergantian dan mendengarkan orang lain berbicara, itu nanti akan membuat lebih tertib juga. Oke. Karena ada anak yang aktif selalu bertanya sampai temennya nggak sempat kebagian waktu. Iya. Sudah bagus sekali Bu Lia tentang pembelajaran hari ini. Tapi kalau saya boleh memberikan masukan ya, untuk media itu seharusnya dari bukan hanya buahnya saja yang ditunjukkan kepada anak-anak. Iya. Jadi bisa lagi kan di depan sekolahan ada halaman ya, itu bisa beli polybag terus kemudian diajak menanam seperti itu supaya anak-anak juga tahu asal mulanya dari jahe itu dan cara menanamnya bagaimana. Mungkin itu. Dan untuk saya tadi mendengarkan besok sudah ganti pembelajaran. Iya. Ya sudah beda lagi ya, bukan jahe lagi. Iya. Seharusnya kalau untuk tema itu tidak harus setiap hari ganti. Jadi dalam misalkan jahe itu bisa sampai 3 hari atau 4 hari, bahkan 1 minggu juga boleh. Itu kita kupas lebih dalam lagi sehingga anak-anak bisa dapat pengalaman tentang jahe itu, bisa dapat banyak pengalaman seperti itu. Iya. Terus kemudian untuk itu ya, supaya masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ketika anak-anak tadi menyusun kata ya, pengembangan bahasanya
itu kan hanya menulis kata jahe gitu saja ya. Jadi untuk anak yang mempunyai tingkat kecerdasannya itu lebih tinggi dan itu merasa kemudahan gitu loh, terlalu gampang katanya, pendek bu kan seperti itu ya tadi katanya ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran harus ada asesmen awal. Seberapa anak pengetahuannya tentang membaca. Jika anak-anak sudah kan kelas B ya sudah bisa membaca 1 kata 2 kata, itu untuk anak yang memang anaknya itu mempunyai kelebihan itu ditingkatkan lagi tingkat kesulitannya agar dia lebih tertantang. Misalkan saya suka makan jahe atau seperti itu. Jadi untuk anak yang memang belum begitu paham, nah itu bisa hanya jahe gitu saja. Kan tidak semua anak menguasai hafal dengan hurufnya ya. Jadi di situ ada perbedaan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu, berpusat pada peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Jadi di situ bisa membuat kegiatan menyusun katanya bisa bermacam-macam, bisa ditambahin. Ada yang jahe saja, ya seperti itu. Menantang yang anak yang literasinya sudah baik. Nah, kan macam-macam kemampuannya anak itu. Jadi kita mengikuti karena pembelajaran kita adalah berorientasi pada siswa. Jadi sebelum melakukan pembelajaran harus ada asesmen awal. Kemudian setelah itu kita memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau anak yang sudah bisa nanti dikasih terlalu mudah untuk mengikuti yang tidak mampu, anak yang tadi mungkin kurang tertantang dia. Gampang tuh kan seperti itu nantinya. Nah, jadi harus ada tantangan, selesai duluan. Harus ada tantangan setiap mengadakan pembelajaran. Jadi anak itu bisa kita tawarkan, ini ada kata seperti ini ya, lebih panjang, kamu mau yang belajarnya di mana, seperti itu nanti sesuai dengan kemauannya dia. Itu. Terus kemudian ini untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, memiliki beberapa jenis, yaitu ada diferensiasi konten ya. Konten itu seperti anak berfokus pada perbedaan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar, minat atau gaya belajar siswa. Jadi setiap anak itu mempunyai gaya belajarnya yang berbeda-beda. Yang kita kenalkan tentang bahasa, misalkan di sini senang menulis, di sini hanya senang menyusun saja, itu tidak apa-apa. Tidak harus anak semuanya itu menulis, tidak, tapi di situ sesuai dengan kemauan dan kemampuannya peserta didik. Dan nanti itu lagi Bu Lia, ketika tanya jawab kepada anak-anak, itu bisa anak-anak dipersilakan maju ke depan untuk bercerita pengalaman tentang itu. Jadi ada salah satu anak yang mungkin ada yang berani maju ke depan, juga melatih keberanian anak-anak dalam mengolah bahasanya, juga dalam bercerita itu menggunakan bahasa bagaimana, itu bisa kita jadikan pelajaran untuk anak-anak kita. Nah di situ supaya tidak kalau dengan duduk kan semrawut ya, anak-anak yang jawab itu semuanya jawab. Tapi kalau ada satu anak yang di depan bercerita sesuai dengan pengalamannya, nah nanti bisa bergantian, itu mungkin tambah pembelajaran kita lebih terpusat pada anak. Jadi tidak hanya pengalaman kita yang kita sampaikan, tapi anak-anak yang punya pengalaman bisa menjadi bahan pembelajaran di sekolah. Ya itu saja Bu Lia. Selamat bertugas. Mudah-mudahan kedepannya nanti lebih baik. Semangat dalam mengajar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Yang penting istiqomah dalam berjuang demi untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan tugasnya. Matur nuwun Bu Bati.